Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan Lose di Kebaktian Anak Kids for Jesus. Yes. Sudah siap untuk ikut ibadah hari ini? Lose harap teman-teman semua sudah mandi, sudah sarapan, sudah pakai pakaian yang rapi, dan fokus serta duduk tertib di depan gadget kalian masing-masing. Jangan lupa siapkan juga Alkitab kalian ya. Yuk, kita sekarang bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kita sepanjang minggu ini. Mari teman-teman, kita bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur kita hari ini. Mari teman-teman, kita satu dalam doa. Bapa, kami mau datang kepadamu, naikkan ucapan syukur kami atas kehidupan kami, atas kasih anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari. Mengucap syukur Tuhan, kami boleh datang beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing, mengikuti kebaktian sekolah minggu, walau hanya secara online saja Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk kami boleh fokus di dalam mengikuti ibadah hari ini. Tuhan sertai anak-anak, teman-teman di rumah, anak-anak sekolah minggu untuk dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kali ini kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan,
melompat bagi Tuhan, bersorak dengan sukacita, memuji namanya. Ayo, ikuti lagunya dan gerakannya ya. Jangan ada yang duduk lemas, masih tetap sikap berdiri. Kita memuji Tuhan. Ayo teman-teman, kita naikkan pujian ini. Ku mau bersorak
Sepanjang hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu ini, aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi setiap hari. Mari teman-teman, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk kita boleh mendengarkan firman hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan. Pimpin juga kiranya Losejo di dalam membawakan cerita hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh terus bertumbuh di dalam hati kami. Tuhan, terus siram hati kami dengan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan cerita hari ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, Alkitabnya dibuka untuk adik teman-teman yang kecil. Minta tolong papa mama, kita buka di Kisah Para Rasul pasal 27. Teman-teman, siapa yang mempunyai adik kecil di rumah? Sebesar apa adikmu sekarang? Sudah bisa berjalan? Apakah adikmu sudah bisa dibiarkan sendirian? Siapa yang pernah diminta papa mama untuk menjaga adiknya di rumah? Seorang anak kecil harus dijaga oleh anak yang lebih besar. Kalau jatuh, ya harus ditolong. Juga kalau mau makan atau minum, biasanya disuapi sama papa mama. Atau kalian masih disuapin sama papa mama. Nah, kalau masih disuapin, kalau yang sudah besar, belajar untuk makan sendiri. Kalau dijaga, adik kecil pasti aman, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana dengan kalian sendiri? Kalian sudah besar, sudah ada yang kelas 1, kelas 2, sudah ada yang TK, sudah ada yang kelas 6 juga. Apakah kalian juga sewaktu-waktu dijaga? Siapa yang menjaga kalian? Di waktu di rumah, atau dulu waktu ke sekolah? Di sekolah siapa yang jaga? Pulang dari sekolah, atau sekarang seharian belajar online di rumah? Siapa yang jaga? Siapa yang mendampingi kalian? Kalian seneng nggak kalau dijaga? Seneng ya kalau ada papa mama, misalnya mau pergi ke mall, dipegang tangannya sama papa mama, kalian pasti senang. Bagaimana dengan Lose? Apakah Lose juga masih dijaga? Lose juga masih harus dijaga. Bukan dijaga oleh papa mama lagi sekarang, tetapi oleh Tuhan. Tuhan juga menjaga kalian. Dan juga menjaga adik kecil yang ada di rumah. Tuhan itu lebih tahu dan lebih mengerti. Meskipun mungkin ada saat-saat tertentu kalian di rumah sendirian atau hanya bersama kakak atau bersama adik. Hanya kalian sendiri di rumah, tidak ada papa mama. Tapi percaya bahwa Tuhan tetap menjaga. Tuhan itu selalu hadir. Tuhan sih, kita nggak bisa lihat Tuhan. Tapi Tuhan yang melihat kita. Tuhan tidak mau kita mengalami kecelakaan. Tuhan pasti mengasihi kita. Tuhan menjaga kita. Seperti cerita berikut ini. Cerita di Kisah Para Rasul pasal 27 ini. Yuk kita lihat gimana sih ceritanya. Nah, ceritanya bermula begini. Tut, tut. Apa itu ya Lose? Itu suara kapal laut. Kapal lautnya mau berangkat. Semua penumpang sudah ada di atas kapal. Tali yang besar sudah dilepaskan dari dermaga tempat kapal laut itu ditambatkan. Tut, tut. Nah, kapal lautnya mulai bergerak. Layar-layar dihembus angin. Tepi pantai makin lama makin jauh. Sebentar lagi kapal sudah masuk tengah-tengah laut menuju ke kota Roma. Perjalanan dari Kaisarea, adik-adik bisa lihat di peta, dari Kaisarea menuju Roma itu sangat jauh.
kira-kira mereka tiba dengan selamat atau tidak? Hampir semua orang di atas kapal itu belum mengenal Tuhan Allah. Mereka tidak tahu bagaimana minta penyertaan di dalam perjalanan. Mereka hanya berkata, mudah-mudahan kita selamat. Mudah-mudahan angin terus baik seperti sekarang. Tetapi di atas kapal itu ada seorang bapak tua. Namanya Paulus. Paulus itu seorang hamba Tuhan yang akan ke Roma. Paulus sudah sering naik kapal laut, pergi setiap perjalanan memberitakan Injil, dia selalu naik kapal jika antar pulau. Setiap kali melakukan perjalanan, baik itu naik kapal atau naik kuda, Paulus selalu berdoa supaya Tuhan memberikan perjalanan yang aman. Paulus tidak berkata, mudah-mudahan kita semua selamat. Tapi Paulus berdoa, minta Tuhan menyertai, minta Tuhan melindungi perjalanan Paulus. Nah, kapal terus berjalan. Angin berhembus dengan baik. Orang-orang merasa aman di dalam kapal karena perjalanannya baik-baik saja. Sesudah beberapa hari, tiba-tiba angin mulai bertiup dengan keras. Wush, wush. Gelombang laut menjadi tinggi. Kapal diombang-ambingkan. Nah, awan-awan gelap. Kalau siang itu nggak kelihatan mataharinya. Kalau malam bulan dan bintang tambah nggak kelihatan, tambah gelap. Waduh, orang-orang di atas kapal mulai takut. Layar-layar kapal mulai dipermainkan angin sampai sobek. Sehingga sama awak kapal diturunkan segera. Kapal dibiarkan saja terombang-ambing. Terus terdengar angin di luar. Aduh, semua orang berteriak ketakutan. Tetapi Paulus tidak. Paulus berdoa. Pada malam itu datang malaikat dan berdiri di sisi Paulus. Malaikat itu dikirim oleh Tuhan untuk menghibur Paulus. Malaikat itu berkata, jangan takut Paulus, kamu akan sampai ke Roma. Dan Tuhan juga akan menyelamatkan semua penumpang lain. Besoknya Paulus berbicara kepada teman-teman yang ada di kapal. Jangan takut teman-teman. Tadi malam Tuhan yang saya sembah mengirimkan seorang malaikat. Malaikat berjanji bahwa kita semua akan selamat. Karena itu, mari kalian sudah berhari-hari selama badai tidak makan dan tidak minum. Yuk kita makan bersama, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas janji Tuhan. Jadi Paulus mengambil roti dan memecah-mecahkan rotinya, kemudian beliau mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas roti ini, terima kasih bahwa kami akan selamat, terima kasih Tuhan, amin. Wah, mendengar Paulus berdoa dan melihat Paulus makan roti dengan sukacita, semua orang juga makan dan minum. Aduh, mereka lapar sekali karena mereka sudah berhari-hari tidak makan saking takutnya. Mereka makan sampai kenyang. Apa yang Tuhan janjikan sungguh terjadi. Pada hari yang ke-14, malam yang ke-14, kapal ditiup angin sampai ke sebuah pulau kecil. Banyak tapi batu karangnya, gimana mau mendaratkan kapalnya ya? Ternyata kapalnya masuk di antara batu karang dan kapalnya kandas dan terpecah kapalnya sehingga banyak serpihan kayu. Semua orang tiba selamat sampai di pulau tersebut. Ada yang berenang kalau yang bisa berenang. Ada juga yang memegang kayu, serpihan-serpihan kayu dari kapal tersebut supaya tidak tenggelam. Mereka sudah belajar dari Paulus bagaimana berdoa kepada Tuhan yang dapat menolong mereka. Nah, teman-teman, kita nggak usah takut waktu kita berjalan.
Seperti Rasul Paulus, saat akan pergi, teman-teman berdoa sebelum berjalan, atau saat waktu sepanjang perjalanan kita berdoa. Dan saat tiba di tempat yang kita tuju, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah tibakan kita dengan selamat sampai di tempat tujuan. Tuhan pasti mengirimkan malaikat-malaikatnya yang akan menjaga teman-teman di sepanjang perjalanan. Meskipun teman-teman tidak melihat malaikatnya, tapi malaikat akan menjaga kalian sebaik-baiknya. Mari teman-teman, kita belajar untuk mulai berdoa. Setiap kali kita akan melakukan perjalanan, teman-teman belajar berdoa. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, sekarang kami tahu bahwa kami aman bersama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu di setiap langkah kami. Ajarkan kami untuk selalu setia berdoa di dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu terus bertumbuh di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, aktivitas kita hari ini mencari perbedaan pada gambar yang ada. Ada 10 perbedaan. Dan ayat hafalan hari ini Mazmur 121 ayat 7. Kita buka sama-sama ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sudah hafal? Kita ulangin satu kali lagi ya. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nanti gambar yang 10 perbedaan tersebut serta video ayat hafalan kalian kirimkan ya ke lose kalian masing-masing. Ada yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun lose ucapkan kepada teman-teman yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada si kembar, Lea dan Rachel. Ada juga Kylie dan Gafra dan Glendry. Hari ini Lose Liang Dania berulang tahun juga. Selamat ulang tahun ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening dan atau scan QR code yang ada di layar. Teman-teman bisa minta tolong ke papa mama, atau teman-teman juga bisa mengumpulkannya di dalam amplop, dan jika ada kesempatan teman-teman bisa memberikan ke gereja. Sambil memberikan persembahan, mari kita naikkan pujian.
selamanya. Yeah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari teman-teman, kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk Papa Mama yang mengasihi kami, untuk pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan, pemberian kami yang sedikit ini kiranya boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan perluasan kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk bertambahnya usia teman-teman kami dan juga Losel yang Daniel yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kepintaran, dan bimbinglah mereka selalu dalam iman mereka kepada Kristus. Demi nama Tuhan Yesus, kami alaskan seluruh doa dan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Losa mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang telah mengirimkan aktivitas kalian dan juga video ayat hafalan di minggu yang kemarin. Terima kasih atas partisipasi kalian. Dan tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa kirimkan aktivitas hari ini dan juga video ayat hafalan hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa tetap memakai masker. Tuhan Yesus memberkati.